Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang tahan banting. Kami percaya agar ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, istilah tahan banting ini memang cukup sering kita dengar, Pak Paul, ya. Tetapi memang jarang, apalagi sekarang ini dengan semua kemudahan, dengan semua fasilitas, itu semakin langka saja orang yang tahan banting. Justru yang kebanyakan kita bisa temui adalah orang yang seperti keramik yang sangat mudah pecah. Ya. Ini bagaimana, Pak Bos? Ya, betul sekali Pak Gunawan, karena memang ya akhirnya di zaman ini orang ya hidup terlalu mudah sehingga nggak terlatih ya. Kita ini kan biasanya kalau berkata seseorang itu tahan banting, artinya orang itu kuat ya. Begitu kuatnya sehingga walau terbanting ia tetap bertahan. Nah, mungkin kita beranggapan bahwa tahan banting adalah bawaan lahiriah. Kita ini tidak berandal sama sekali. Jadi orang itu lahir memang sudah kuat lah. Pendapat ini keliru Pak Gunawan, sebab pada kenyataannya karakter tahan banting bukanlah bawaan dari lahir, melainkan bentukan dari lingkungan. Dan satu lagi, ternyata karakter tahan banting merupakan produk dari pilihan yang kita buat dalam menghadapi kesulitan hidup. Jadi ada orang-orang yang memang mengambil keputusan atau membuat pilihan yang membuat dia tambah hari tambah kuat. Sebaliknya ada orang-orang yang mengambil keputusan atau membuat pilihan dalam hidup yang justru membuat dia tambah hari tambah lemah. Nah, ini hal yang kita mau pelajari. Seperti apa sih orang yang tahan banting dan seperti apa sih karakter tersebut supaya kita bisa juga belajar. Ya, sebenarnya di dalam Alkitab ya cukup banyak orang-orang yang tahan banting itu, Pak. Seperti Yusuf misalnya, Musa, lalu di Perjanjian Baru ada Rasul Paulus, itu juga orang-orang yang tahan banting, dan terutama Tuhan Yesus sendiri kan, Pak Bos? Sangat, betul sekali. Iya. Nah, ini bagaimana, Pak, kalau kita mau mempelajari ciri-cirinya atau kita belajar dari orang-orang yang tahan banting itu? Mestinya ya kita mau gitu menjadi orang yang tahan banting, cuma itu kan melalui suatu proses yang menyakitkan sebenarnya. Betul sekali. Nah, ada beberapa Pak Gunawan. Pertama, orang yang tahan banting adalah orang yang bertanggung jawab atas hidupnya. Orang yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya, bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya, tidak mungkin menjadi tahan banting. Sebaliknya, ia menjadi orang yang tidak terlatih menghadapi tantangan hidup. Akhirnya ia menjadi orang yang lemah. Begitu tantangan datang, ia retak atau lari. Jadi poin saya adalah orang yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya, orang yang bergantung pada orang lain untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya, ya akhirnya selalu mengharapkan orang lainlah yang mengatasi persoalan apapun dalam hidup ini, sehingga dia sendiri enggak terlatih untuk menghadapi persoalan hidupnya. Akhirnya dia menjadi orang yang lemah. Begitu harus menghadapi tantangan, kalau bisa dia lari, kalau terpaksa dia mesti hadapi, belum apa-apa, dia udah retak. Nah, sebaliknya orang yang tahan banting adalah orang yang sejak muda telah memikul tanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya. Alhasil, ia terbiasa menghadapi kesulitan dan pukulan hidup. Ia tahu apa artinya kecewa, dan ia tahu apa artinya susah. Namun, karena ia harus bertanggung jawab atas hidupnya, dan mungkin pula hidup orang lain, ia memilih untuk berjalan terus dan tidak menyerah. Ini membuatnya kuat alias tahan banting.
Ya, sebenarnya di sini peran orang tua itu juga besar sekali loh Pak Mal. Kalau orang tua itu terlalu melindungi anaknya dan memberikan kemudahan, akhirnya anak ini bisa menjadi orang yang tidak tahan banting gitu. Betul. Jadi mendapat kesulitan sedikit, orang tuanya yang maju menyelesaikan. Gitu. Dan anak ini merasa ya itu tadi tidak bertanggung jawab lalu. Betul. Karena memang tidak diberi tanggung jawab Pak Mal. Betul. Betul, jadi kita sebagai orang tua juga mesti bijaksana ya. Jangan sampai kita terus menyelamatkan anak kita dari persoalan hidup. Ada hal-hal yang mesti dihadapinya dan biarkan dia menghadapinya. Meskipun dia nanti agak babak belur atau sedih atau terkecewa atau apa, biarkan. Karena hal-hal itulah yang membuat anak-anak kita itu nantinya tangguh, tahan banting. Ya, orang tua sih maksudnya baik gitu, artinya melindungi anaknya gitu. Ya. Tetapi akibatnya itu loh, bisa seperti ini gitu. Menjadi orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Betul sekali. Jadi ya, sekali lagi kita ulang bahwa ciri pertama orang yang tahan banting adalah orang yang bertanggung jawab atas hidupnya. Itu tuh. Kalau dia mengharapkan orang lain yang bertanggung jawab atas hidupnya, dapat dipastikan dia akan menjadi orang yang lemah, tidak tahan banting. Ya, ciri yang lain apa Pak? Kedua, orang yang tahan banting adalah orang yang menerima kenyataan hidup tanpa banyak mengeluh. Sebaliknya, orang yang tidak tahan banting adalah orang yang sukar menerima kenyataan dan cepat mengeluh. Ia hidup dalam dunia hayal, dalam pengertian ia beranggapan bahwa hidup tidak semestinya seperti apa adanya hari ini. Dia tidak mau menerima kenyataan bahwa apa yang di depan matanya adalah fakta kehidupan yang mesti diterimanya. Dan ia terus mengeluh, seakan-akan dengan mengeluh ia dapat mengubah fakta. Sebagai contoh, orang yang begitu kerja gak lama udah lihat, aduh gak cocok nih, aduh saya punya atasan begini nih, aduh orang-orangnya kayak begini, belum apa-apa udah mengeluh terus Pak Gunawan. Gak bisa menerima kenyataan hidup bahwa ini adalah sesuatu yang harus dihadapinya. Gak ada dunia yang sempurna, gak ada tempat pekerjaan yang sempurna. Ya udah masuk, ya udah coba dulu, berikan waktu yang lebih panjang. Nah, orang yang tahan banting, orang yang menerima kenyataan hidup dan tutup mulut, gak mengeluh. Ya, jadi orang yang tahan banting ini berusaha hidup dalam kenyataan. Dia tidak berusaha menghindar, sebaliknya ia memilih menghadapi kenyataan, tidak peduli seberapa buruknya kondisi. Nah, ternyata orang yang memilih menghadapi kenyataan pada akhirnya akan hidup lebih ringan dan bahagia. Ia tidak dikejar-kejar ketakutan karena ia tahu apa yang dihadapinya. Ia pun tidak mengeluh karena ia tahu keluhan tidak akan mengurangi tekanan yang dihadapinya. Sebaliknya, mengeluh justru memperlemah daya tahannya. Ya, itu memang biasanya ketika seseorang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain gitu Bapak. Tadinya dia memang bisa menerima kenyataannya seperti itu. Tetapi ketika dia membandingkan dengan orang lain, orang lain kok tidak seperti saya mengalami seperti ini. Kenapa hanya saya yang mengalami ini? Nah, di sana dia mulai kehilangan kekuatan untuk tahan banting itu tadi, Bapak. Betul. Saya pernah mendampingi beberapa orang menghadapi penyakit terminal, ya, penyakit yang berat, Pak Gunawan. Nah, saya perhatikan orang yang berani ya menghadapi kenyataan bahwa dia itu terkena penyakit yang berat dan besar kemungkinan ya dia nggak akan bisa sembuh lagi. Nah, justru karena dia menerima dengan apa adanya, justru saya melihat mereka lebih ringan, Pak Gunawan. Yang lebih berat adalah orang yang nggak bisa menerima itu, terus mengeluh, kenapa kok saya dikenakan penyakit ini, kenapa kok Tuhan nggak adil dan sebagainya, justru tambah berat. Tapi orang-orang yang menerimanya dan berkata, ya udah, saya mungkin memang ya akan meninggal dunia, saya nggak bisa hidup terlalu lama lagi, tapi ya udah nggak apa-apa, saya hadapi sebisa-bisanya. Apa yang saya dapat lakukan sekarang saya akan lakukan. Pokoknya kita tahu kita ini nanti
dipanggil Tuhan akan pulang ke rumah Tuhan. Nah, justru mereka akhirnya lebih ringan Pak Gunawan dan lebih bisa menikmati hidup. Ya, tetapi itu kan sudah terjadi atau dimiliki sejak dia belum sakit gitu Pak Bos. Betul. Jadi waktu masih sehat pun dia memang punya mental seperti itu gitu. Betul. Jadi kalau kita memang nggak terbiasa ya untuk ya melihat kenyataan, mengakui kenyataan dan hidup dalam kenyataan itu, nah waktu kita ditimpa kemalangan yang besar, ya dapat dipastikan kita akan kocar-kacir ya Pak Gunawan. Kita nggak akan bisa berdiri tegak menghadapinya. Tapi kalau kita terbiasa ya hidup dalam kenyataan ini, ya meskipun harus mungkin mengurangi itu, mengurangi ini, tapi ya udah kita hadapi. Nah waktu kita ditimpa kemalangan yang besar, biasanya kita lebih mampu menghadapinya dan lebih ringan hati kita. Jadi itu memang harus dipersiapkan sejak dini dan sejak kita itu masih sehat gitu Pak boleh. Betul Pak Gunawan. Iya. Hal yang ketiga apa Pak? Orang yang tahan banting adalah orang yang positif dan humoris. Orang tahan banting adalah orang yang bisa melihat hal yang positif dan menemukan sesuatu yang lucu dari situasi seburuk apapun. Oleh karena ia dapat melihat sesuatu yang baik dan lucu, ia pun lebih sanggup menghadapi situasi yang buruk. Ia tahu bahwa di tengah situasi yang buruk masih ada hal yang baik, dan untuk itu ia bersyukur kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak tahan banting tidak dapat melihat hal yang positif. Ia justru terus melihat dan mencari hal yang negatif di dalam situasi yang dihadapinya. Oleh karena itulah, ia pun tidak dapat menemukan hal yang lucu di tengah kesulitannya. Sebagai akibatnya, ia tambah terpuruk, dan makin hari ia makin tertekan dan murung. Sikap seperti ini membuatnya lemah dan apatis. Pada akhirnya, ia berhenti mencoba dan berhenti berharap. Ya, ini adalah bagaimana dia mempunyai cara pandang terhadap sesuatu peristiwa atau kejadian yang menimpa dirinya gitu Bapak. Tetapi memang menjadi orang humoris itu tidak semua orang bisa gitu Bapak. Betul, memang ada orang yang bisa lucu, ya sering lucu, ada orang yang enggak. Tapi poinnya adalah dia bisa melihat ada hal-hal yang bisa membuat dia tersenyum lah. Jadi enggak semua hal itu buruk. Dia bisa menemukan hal-hal yang positif di tengah-tengah penderitaannya dan bisa memikirkan atau melihat hal yang lucu sehingga dia bisa tersenyum. Nah ini membuat dia justru tambah kuat Pak Gunawan, tambah tahan banting. Termasuk mentertawakan dirinya sendiri itu Pak. Tepat sekali Pak Gunawan. Orang yang bisa menertawakan dirinya sendiri justru menjadi orang yang lebih merdeka. Begitu. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, tahan banting adalah sebuah sikap sebetulnya Pak Gunawan. Bukannya dari lahir memang mentalnya kuat, enggak, tapi sebuah sikap menghadapi hidup. Orang yang mencoba melihat yang positif kebanyakan lebih kuat menghadapi kemalangan. Orang yang bisa melihat hal-hal yang lucu dalam hidup ini juga cenderungnya akan lebih kuat menghadapi kemalangan. Tapi apakah memang dalam setiap peristiwa mesti ada sesuatu yang positif Pak? Memang nggak selalu ya Pak Gunawan. Tapi poinnya adalah ya mungkin di dalam peristiwa itu sendiri tidak ada yang positif, tapi nanti dia bisa melihat hal-hal yang positif yang muncul gara-gara peristiwa itu, sehingga dia akhirnya bisa menekankan yang positifnya itu. Iya. Katakanlah sebuah bencana alam gitu, apalagi yang dialami oleh orang itu kan menyikapinya orang beda-beda gitu. Ada orang yang sudah menganggap ya ini memang bencana alam kok ya diterima aja, tetapi ada yang menyalahkan Tuhan gitu. Iya. Terjadinya di tempat saya berada sehingga rumah saya hancur dan sebagainya gitu Pak. Iya. Saya berikan satu contoh yang real Pak Gunawan. Saya pernah bicara dengan seorang hamba Tuhan yang pernah melayani di negara lain sebagai seorang utusan Injil. Nah, di sana pun dia itu tuh harus pindah berkali-kali. Kemudian setelah dia akhirnya menetap di negaranya kembali, dia itu juga terpaksa di hari tuanya harus pindah lagi karena
organisasi di mana dia bernaung pindah kantor pusatnya. Nah, waktu saya bertemu dengan dia adalah sewaktu dia itu dengan keluarganya dan istrinya lagi bersiap-siap untuk pindah. Mereka sudah tidak muda lagi. Jadi saya berkata, aduh berat ya, kamu harus pindah lagi, kamu udah begitu sering pindah, sekarang harus pindah lagi bahkan di usia tua ini. Nah, saya masih ingat istri berkata begini, iya betul, ya memang berat pindah-pindah lagi, tapi lewat pindah-pindah inilah kami diingatkan bahwa rumah kami bukan di dunia tetapi di sorga. Nah, jadi dia memang gak berkata di dalam pindah itu ada yang positif, enggak, tapi dia melihat yang lain yang berkaitan dengan pindahnya itu mengingatkan dia rumahnya bukan di dunia tapi di sorga. Ya, itu dia bisa mengambil hikmahnya kan, mengambil sesuatu yang positif dari sesuatu yang orang lain menganggap itu negatif. Itu boleh. Ya, orang lain kan bisa berkata, aduh kenapa sih saya udah umur segini, kantor kami kok harus pindah, tapi kalau saya nggak pindah, saya harus cari kerjaan lain yang juga susah, karena saya udah umur segini, aduh saya kok sial bener kok. Nah, orang yang mengeluh begitu tuh bukannya kuat, tambah lemah malahan. Tapi orang seperti yang tadi saya sebut, justru dia tegas, dia menghadapi semuanya. Ya. Intinya adalah dia tidak mengasihani dirinya sendiri, ya. Boleh. Ya. Dan bisa melihat bahwa ada lebih banyak orang yang lebih menderita daripada dia sebenarnya gitu. Betul, betul. Hal lain yang bisa kita pelajari juga. Yang keempat adalah orang yang tahan banting adalah orang yang terbuka terhadap uluran tangan orang dan siap mengulurkan tangan terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Singkat kata ya, orang yang tahan banting tidak hidup untuk dirinya saja. Ia memikirkan dan peduli dengan orang lain. Dalam situasi sesulit apapun, dia tidak tenggelam sehingga tidak lagi memperhatikan orang lain. Sebaliknya, ia ingat bahwa ada banyak orang yang sama atau bahkan lebih menderita darinya. Bukan hanya itu, ia pun bersedia menerima pertolongan orang. Ia menghargai perhatian dan bantuan yang diterimanya. Sikap seperti ini membuat orang senang dan makin ingin menolongnya. Alhasil, ia tidak pernah kekurangan orang yang siap mendampingi dan mengulurkan tangan untuk membantunya. Itu sebab pada akhirnya ia dapat bertahan dan tidak retak walau mengalami bantingan. Jadi saya memang menggabungkan orang ini bukan saja orang yang bisa dan bersedia menolong orang lain, tapi juga bersedia menerima pertolongan orang lain. Karena ya kita akui kadang-kadang bantingan begitu berat, kita nggak bisa menghadapinya sendiri, ya kita dengan lega hati terimalah pertolongan orang. Dan akhirnya orang lain pun karena melihat kita menghargai pertolongannya juga makin mau menolong. Nah, itu makin memperkuat dia. Di orang yang nggak mau terima pertolongan orang, hadapi sendiri, lebih mudah retak, ya. Atau orang yang juga nggak mau menolong orang lain, pokoknya mikirin diri sendiri. Kebanyakan orang seperti itu juga akhirnya ambruk, ya, karena hatinya juga bukan hati yang besar dan kuat. Orang yang mau menolong orang adalah orang yang berhati besar. Tapi memang dari awalnya Tuhan itu kan menciptakan kita itu sebagai makhluk sosial gitu loh, yang kita saling membutuhkan gitu. Sehingga kita bisa bertahan terhadap bantingan-bantingan kehidupan ini. Betul sekali. Nah, kita lihat bahkan orang seperti Rasul Paulus, dia beberapa kali dalam suratnya, misalkan salah satunya di Filipi ya, waktu dia itu dalam kesusahan di penjara, dia menyebut tentang Epafroditus yang diutus untuk mendampinginya. Nah, dia berterima kasih kok mereka itu memikirkan dia, mengutus salah seorang hamba untuk menolong dia, dan dia terima, Pak Gunawan. Dia nggak berkata saya ini nggak perlu pertolongan, saya bisa menghadapi ini sendiri. Enggak, dia terima. Ya, berkali-kali dalam beberapa suratnya dia berterima kasih pada orang
yang diutus untuk menolongnya. Jadi ternyata dia sendiri menerima. Tuhan Yesus pun suatu hidup di dalam dunia menerima uluran tangan orang. Jadi ada beberapa wanita parubaya yang memang diberkati Tuhan menolong atau mendukung pelayanannya. Jadi ya memang selayaknya lah kita juga menerima pertolongan. Tapi ya jangan sampai kita menjadi orang yang maunya terima pertolongan tapi tidak mau memberikan pertolongan kepada orang. Nah, orang yang bisa tahan banting berjiwa luas, mau menolong orang dan siap juga ditolong orang. Ya, justru keluasan jiwa ini yang dibutuhkan itu Bapak, dan harus dibentuk gitu. Iya. Supaya bisa menerima pertolongan orang dan mau melihat kebutuhan orang lain yang dia bisa lakukan, memberikan pertolongan. Betul. Beberapa kali ya dalam pelayanan saya berjumpa dengan orang yang akhirnya dirundung depresi berat dan sebagainya. Penyebabnya sederhana sekali, yaitu orang ini sangat tertutup, Pak Gunawan. Nggak mau memikirkan orang, hidup untuk diri sendiri, dan waktu mau ditolong juga nggak mau. Nah, akhirnya mengalami masalah yang berat. Iya. Hal yang lain mungkin masih ada, Pak Bos? Yang terakhir atau yang kelima adalah orang yang tahan banting adalah orang yang beriman teguh pada Tuhan. Ia sepenuhnya percaya pada pemeliharaan Tuhan dan tidak mempunyai ruang di dalam hatinya untuk meragukan Tuhan serta mempertanyakan keputusannya. Ia tahu Tuhan tetap baik meski situasi yang dihadapinya tidak baik. Sebaliknya dengan orang yang tidak tahan banting, ia tidak beriman kepada Tuhan dan ia belum mempercayakan hidup sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, orang yang tahan banting bisa lemah. Ya, dia bukannya Superman. Tapi karena ia beriman, maka ia dapat datang kepada Tuhan untuk memohon kekuatan. Akhirnya lewat firman Tuhan dan cara lainnya, Tuhan memberikan kekuatan sehingga ia sanggup melewati hari-hari yang sulit itu. Sebaliknya, bila tidak beriman, kita tidak dapat datang kepada Tuhan karena kita tidak percaya bahwa Ia ada dan sanggup menolong. Akhirnya semua kita pikul sendiri sampai kita ambruk. Begitu. Tapi memang ada orang yang menganggap bahwa kalau kita datang kepada Tuhan meminta tolong itu kita justru bukan orang yang tahan banting, kita orang yang lemah, orang yang cengeng sedikit-sedikit datang kepada Tuhan. Ini bagaimana Pak? Nah, kalau memang Tuhan itu tuh kemudian mengambil alih tanggung jawab sehingga semuanya dia hadapi dan kita nggak usah menghadapinya, saya setuju kita menjadi orang kerdil, nggak kuat, nggak dewasa. Tapi dalam kenyataannya Tuhan itu nggak mengambil alih. Tuhan mendampingi kita, bersama kita, tapi tetap dia meminta kita menghadapinya. Nah, kita bisa lihat itu di dalam sejarah bangsa Israel. Sewaktu dalam perjalanan masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, mereka harus berjumpa dengan orang-orang asli Kanaan yang menolak mereka. Apakah Tuhan secara ajaib memusnahkan orang-orang Kanaan? Enggak. Orang Israel harus berhadapan dengan mereka, berperang dengan mereka. Dan kita jangan lupa, kadang mereka kalah. Nggak selalu menang juga Pak Gunawan. Jadi di situ kita melihat Tuhan nggak mengambil alih, sebab memang Tuhan nggak mau kita menjadi orang yang tidak dewasa. Iya. Bahkan sebenarnya kalau saya melihat apa yang Tuhan kehendaki dari kita itu bukan hanya sekedar tahan banting, tapi bisa membar, bisa melenting ke atas gitu. Jadi lebih dekat lagi dengan Tuhan melalui bandingan itu tadi gitu Bapak. Itu poin yang baik sekali Pak Gunawan. Sudah tentu seharusnya lah itu yang terjadi ya, waktu kita itu terbanting ya kita melenting ke atas menjadi lebih dekat dengan Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhanlah kita akan bisa menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Ya, karena makin hari rasanya tantangan kehidupan ini bukan semakin mudah, tetapi akan semakin berat, dan orang-orang yang tahan banting ini semakin langka gitu Pak Mas. Ya,
Karena memang jauh lebih mudah kita itu ya udah bertindak sendiri aja, nggak usah lari ke Tuhan, nggak usah mencoba melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kita gunakan cara kita aja. Jadi orang yang beriman akan berkata, meskipun saya punya pilihan-pilihan itu, tapi saya memilih untuk percaya kepada Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Nah, itu memerlukan kekuatan, Pak Gunawan. Orang yang hidupnya pokoknya sesuai dengan keinginannya, sebetulnya itu orang yang lemah. Tapi orang yang kuat justru adalah orang yang berkata, meskipun saya bisa begini begitu, tapi saya memilih tidak, karena saya mau menaati Tuhan. Ya, karena dia harus berhadapan juga dengan dirinya sendiri, gitu loh Pak Paul. Membentuk diri supaya dirinya menjadi seorang yang tahan banting dan bisa membalik itu tadi, Pak Paul. Betul. Ya. Nah, ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan. Mazmur pasal 3 ayat 4-7 berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Orang yang beriman adalah orang yang berharap penuh pada Tuhan, Pak Gunawan. Itu sebab ia merasa aman. Ia percaya Tuhan bersamanya. Dan ini membuatnya kuat dalam situasi sesulit apapun. Iya. Terima kasih Pak Paul untuk firman Tuhan dan juga untuk ulasan yang Pak Paul sudah sampaikan kepada kita. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tahan banting. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.